influencer di sejatinya sebagai bagian dari sharing. Oke, kalau teman-teman pahami, sebenarnya ada konsep selain blockchain. Ya, jadi ceritanya itu kalau apakah blockchain satu-satunya? Enggak ya. Tapi memang populernya blockchain dipakai oleh Bitcoin. Jadi waktu orang-orang berpikir seandainya ada banyak cara selain Bitcoin, mungkin saja dunia jadi lebih lebih seru. Iya, ya banyak loh. Sebenarnya yang udah masuk ke coin market cap itu sebenarnya bukan cuma teknologi blockchain-nya aja, tapi banyak. Tapi mari kita fokus lebih dalam ke blockchain supaya nanti ya kita sisipin dikit lah cerita-cerita tentang project-project blockchain-nya. Oke, kalau ditanya selain blockchain itu ada apa? Ada yang namanya Hashgraph. Itu juga bagian dari strategi mining, terus coding gitu ya, itu Hashgraph dipakai. Ada DAG ini seru banget. Nanti teman-teman bisa ngelihat strukturnya di IOTA. Jadi ada satu project blockchain IOTA itu yang pure DAG, lalu ada Holochain yang nggak perlu pakai miner lagi di sini. Jadi sorry, kita akan fokus di blockchain dulu. Makanya ada banyak sekali kategori-kategori lain selain blockchain ya. Nah, terus kalau ditanya blockchain itu 2022 mau jadi apa sih? Mau kayak apa? To be honest, kalau ngelihat Indonesia ini kan yang sering kita dengar itu baru 6 ya, istilahnya kita sebutnya ada 6 ekosistem blockchain di Indonesia. Ada exchanger, kita ada 13 exchange yang udah resmi terdaftar. Walaupun yang tidak terdaftar juga ada ya, ada Binance gitu kan. Teman-teman udah biasa pakai Binance, walaupun tidak terdaftar di Indonesia, tapi ada afiliasinya di toko kripto ya. Lalu yang kedua ada media. Jadi ekosistem blockchain Indonesia itu ada exchanger yang pertama, ada media, blockchainmedia.id itu yang biasa teman-teman pasti baca, Koinvestasi salah satunya. Terus ada banyak ya. Lalu ada konsultan yang nomor 3, ekosistem konsultan ini juga seru banget. Tadi saya ditanya di grup komunitasnya Harmony One, apakah pemerintah udah mulai punya project-project blockchain? Mulai banyak ya, karena konsultannya banyak nih di Indonesia nih. Jadi kalau konsultannya sudah bergerak, terus asosiasinya juga bagus, maka pemerintah dan perangkat-perangkat semuanya udah pada bisa paham tentang blockchain. Ya minimal para kepalanya ya, gubernur, wali kota, bupati, rata-rata sudah mulai kenal blockchain, walaupun mungkin kenalnya dari kripto atau bitcoinnya. Yang keempat ada project-project blockchain, mulai dari hard token sampai yang baru keluar IDM kemarin gitu ya. Udah mulai banyak project-project blockchainnya. Yang kelima komunitasnya ini yang seru. Ratusan ribuan bahkan saya lihat ada satu komunitas isinya ribuan lagi. Jadi kita akan banyak sekali ketemu teman-teman komunitas. Dan yang keenam protokol ya. Protokol yang dipakai di project-project blockchain Indonesia biasanya Ethereum, Solana, Harmony One juga mulai masuk. Jadi banyak sekali protokol-protokol yang udah mulai kita jalanin. Nah, kenapa sih baru ada 6 ini? Exchanger, media, konsultan, project, komunitas, dan protokol. Karena memang Indonesia ini baru masuk ke fase edukasi blockchain. Ya, kalau ngelihat di luar negeri, di India apalagi ya, Indonesia ini nomor kedua nih pertumbuhan kripto terbaik di dunia, di Asia Tenggara malah. Di atasnya nomor satunya ada India. Di India itu ekosistem blockchain-nya keren banget. Ya ada fintech. Jadi kalau di sini misalnya fintech-nya apa sih? OVO gitu ya. Di sini masih pakai uang digital atau uang elektronik, di sana udah pakai kripto. Lalu ada marketplace. Di sini marketplace apa? Shopee misalnya. Shopee masih pakai uang elektronik, di sana udah pakai kripto.
augmented reality, virtual reality, itu ekosistem blockchain yang di sana juga udah ramai-ramai. Makanya ada metaverse ya di luar negeri itu ekosistemnya sangat tumbuh. Terus ada startup-startup yang terkait dengan teknologi, ada clean tech, itu tuh ngomongin udara bersih, terus energi terbarukan, sorry, itu semua udah pada pakai blockchain dan kripto. Ada asuransi, insurtech namanya, ada agritech yang tadi saya sebutin di Indonesia ada Hara token, ada Hara maksud saya, ada edutech. Di sini misalnya contohnya kayak siapa tuh Ruang Guru. Ruang Guru masih bayar pakai rupiah, di luar negeri udah mulai bayar pakai token atau kripto. IoT, Internet of Things, ini juga merambah banget di luar negeri. Ada healthcare, kemarin kita udah sama-sama tahu toko kripto pertama kali meluncurkan startup berbasis blockchain mereka, Bkind, kriptonya pakai BSC, BKND nama tokennya, tickernya. Terus ada gaming, ekosistem gaming di luar negeri udah mulai pakai kripto, di Indonesia masih pakai game-game, walaupun ada ekosistem game juga ya kripto di Indonesia, zaman masih ramai di tokenisasi, tokenomics. Di Indodax ada tuh play game. Oke, ada HR, jadi aplikasi HRD, gajiannya pakai token kripto. Untuk travel di luar negeri, Travala salah satunya ya, teman-teman pernah dengar misalnya, kita bisa beli tiket pesawat, hotel pakai kripto. Di luar negeri ada hardware ya, SafePal gitu-gitu ya, dompet-dompet kripto yang bentuknya fisik. Di luar negeri juga ada governance, security-nya apalagi, blockchain mulai menjadi tempat yang sangat menyenangkan buat para hacker, tapi juga menantang. Ada supply chain berbasis blockchain juga banyak, ada peer-to-peer lending. Di sini ada apa sih kalau peer-to-peer tuh ya? Yang Peer to pinjam peer uang. kebanyakan pinjol ya Mas Idang ya. Kalau peer to Oh peer iya itu. iya iya. Masih uang elektronik kan? Iya, masih uang Ini ada. elektronik. Nah, sosial media ini yang ramai ini nanti nih. 2022 bakal ramai sosial media pakai kripto, berbasis blockchain dan telekomunikasi. Ya, siapa tahu beli pulsa udah pakai kripto karena misalnya Telkomsel, terus Excel dan Indosat yang kuat itu udah pakai kripto. Tinggal mengubah poin menjadi koin token kan. Oke. Jadi sebenarnya ada 20-an ekosistem di luar negeri, sementara di Indonesia baru 6 tadi ya. Karena sekali lagi, berarti teman-teman berpeluang membuat proyek-proyek blockchain dari 20 yang tadi saya sebutin. Kalau bisa, Anda jadi foundernya, Anda yang bikin proyek blockchain-nya. Di Indonesia kita masih di fase edukasi. Gitu kira-kira. Kalau tadi di Indonesia yang baru teraplikasi apa saja deh? 6. 6 tuh berarti exchanger, media. Exchanger, media, ada konsultan blockchain juga banyak. Oke. Ada proyek blockchain yang pelan-pelan mulai naik di launchpad-nya toko kripto khususnya. Ada komunitas dan protokol. Komunitas Vexanium dan menjadi protokol. protokol. Vexanium menjadi protokol yang seru karena karya Indonesia. Oke. Mudah-mudahan banyak juga yang lahir dari sana. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi tokennya nih, rekomendasi koin projectnya. Oh, nggak Kira-kira mau, nggak yang mau. paling Rekomendasi token project itu baru nanti Desember. Desember ya. Projectnya Iya, ini kita berarti cerita kita baru project bahas blockchain. tren blockchain di Indonesia di tahun Iya, 2022 ya. iya. Kalau tren blockchain di Indonesia, kalau kemarin kita pada baru amatin kan Meta. Sebenarnya untuk metaverse itu arah trennya di tahun depan akan sudah hype di Indonesia apa belum ya, Dek? Oke. Nanti kalau mungkin teman-teman ada yang udah mulai bergabung di Aksi Infinity, ada yang mulai suka di Star Atlas, atau yang CryptoZone gitu ya. Itu salah satu yang bakal rame, metaverse-nya bersambung. Jadi sebentar. Tadi teman-teman boleh lihat ke grup, udah dimasukin belum? Teks. Ini dia. Saya kasih materi yang hari ini. Oke.
itu terkait, saya kasih 2 dulu ya, 2 infografis. Ini karyanya Bang Nursyam nih, bagus nih Bang Nursyam kalau bikin infografis. Nanti kalau teman-teman membutuhkan jasa beliau punya networking tuh nanti. Yang saya bahas hari ini baru 3 dulu, 5 dulu. Sebentar, saya masukinnya salah. Oh, itu Bang Nursyam udah kirim 9 materi deko, itu digital ecosystem ya. Nah, itu baru saya kirimin tren blockchain 2022. Kita bahas NFT, DAO, Metaverse, Internet 3.0 dan Quantum. Oke, Daeng. Ini yang berarti tren teknologi blockchain 2022 ya. NFT masih hype, DAO bakal rame, Metaverse sudah gaungnya. Nah, boleh nih Daeng dibahas nih NFT yang bagian mana nih Daeng yang kira-kira bakal hype nih? Oke. Kemarin kita sama-sama dengar ya bahwa ada pengumuman resmi bahwa Facebook berganti wajah menjadi Meta. Ya, apakah Facebook satu-satunya? Bukan ya. Sebenarnya Metaverse itu Facebook bukan satu-satunya. Mengekor kemarin Microsoft juga bilang kita udah siap juga punya Metaverse. Jadi Big Giant Tech nih sekarang lagi heboh-heboh membangun ekosistem Metaverse mereka masing-masing. Ya, yang lebih gara-gara Facebook menceritakan membuka wajah mereka yang baru, tahu-tahu semua kripto berbasis Metaverse naik daun. Ya, tapi saya ingin ceritain sedikit, mohon lihat lagi ke grupnya. Tadi saya barusan taruh infografis tentang Pak Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti. Biar teman-teman hafal, dari Januari sampai September telah mencapai 632,9 triliun. So, pelanggan yang bertransaksi aset kripto mencapai 8,9 juta pelanggan. Jadi, hampir 9 juta orang Indonesia sudah melek kripto. Sudah mulai transaksi kripto. Sudah mulai transaksi kripto. Walaupun ingat lagi bahwa mungkin mereka baru tahu kripto di tradingnya, gitu ya. Yang kita mau orang lain banyak tahu adalah tentang blockchain-nya. Jadi makanya kita selalu ingat kalimatnya gimana Bro Isal, blockchain bukan hanya kripto, blockchain bukan hanya kripto bukan hanya Bitcoin. Trading kripto bukan hanya trading bukan hanya Bitcoin. Ya, jadi teman-teman, saya berharap teman-teman yang ada di rantai kotak menjadi orang-orang yang menceritakan kisah-kisah tentang blockchain. Ya, supaya jangan cuma baca detik.com, CNBC, CNN, baca berita yang tidak mengenakan tentang kripto, sampai orang-orang kayaknya mau males masuk ke dunia kripto karena berita miring di trading ya. Kita sama-sama jadi, kalau meminjam bahasanya Pak Renal Kasali, agent of change. Kalau saya bikinnya namanya Penakarsa. Ya, semua orang bergerak membuat gerakan melek blockchain. Baik, Daeng. Untuk melek blockchain, melek NFT kan kayaknya hype-nya terakhir-terakhir ini banyak artis yang udah mulai campaign juga tentang NFT. Iya. Kira-kira di 2022 NFT-nya tuh apa masih di seputaran posting lukisan, posting gambar, kemudian dijual, atau akan upgrade lagi, Daeng? Ada sesuatu yang baru lagi dari NFT? Iya. Kemarin yang biasa kita selalu ceritain tentang 5 kategori NFT, 3I, 1W, dan 1 yang 3I itu berarti investment, interaktif, sama intelligence. NFT-nya harus yang 3 itu. Terus nanti yang seru lagi ada wearables NFT dan DAO NFT. Nah, apa aja tuh, Daeng? Bisa kasih bocoran dikit, Daeng? Nah, NFT yang mana? Yang wearables ya? Gini. Wearables kayaknya. Ya, baru berapa hari yang minggu lalu kalau nggak salah ya.
si Decentraland baru saja membuat event terbesar metaverse di seluruh dunia, 4 hari nonstop. Itu pemusik, artis semuanya datang berbondong-bondong ke Decentraland. Masuklah mereka ke satu lokasi, cerita tentang tuh Bang Nur baru masukin itu di grup ya, NFT. Jadi masuklah mereka bareng-bareng nonton, terus lebih dari 11 ribuan NFT terjual di acara itu di 4 hari itu. 8.000 dari 11.000 itu wearables NFT. Apa itu wearables NFT? NFT yang bisa dipakai di avatar kita. Gampangnya begitu dulu ya. Jadi waktu masuk ke acara itu, Decentraland itu, kita tuh memilih avatar kita. Jadi kalau Anda masuk ke Decentraland, masuk, pilih mau pakai muka apa, wajah apa, badannya gimana, pakai kumis apa enggak, pakai jenggot apa enggak, avatar jadi, masuklah ke dalam Decentraland. Nanti di Decentraland jalan kita ke metaverse sana, di dunia daya sana, sampai ke acara musiknya itu. Nah, tiketnya itu bayarnya pakai NFT. Terus di dalam sana ada booth-booth, ada yang menjual karya-karya NFT-nya artis-artis. Nah, mau beli topi, mau beli sepatu, itu namanya wearables NFT. Nanti rame di Indonesia nih 2022. Ya, si toko kripto punya toko mall, terus ada kemarin Light IO punya anak Indonesia juga. Itu udah mulai akan bersinergi menciptakan membuat acara metaverse, panggung metaverse Indonesia. Berarti kalau kayak orang di dunia nyata nonton konser itu kan ada jual-jualan kaos, jual-jualan atribut-atribut gitu ya, Deng? Ya, betul. Sama ya kayak hari ini ya. Hari ini rencananya teman-teman yang datang, kan kita punya 2 sesi ya, November dan Desember. Betul. Kalau November ini Anda hadir, terus mengikuti sesi hari ini, malam ini, teman-teman akan dapat satu NFT yang tanggal ini. Nanti tanggal 2, sesi yang kedua, Anda hadir lagi, dapat lagi NFT. Kalau dua-duanya datang, NFT-nya dapat lagi yang khusus. Jadi makanya jangan sampai nggak datang, teman-temannya diundang-undangin ya. Luar biasa. Udah dikasih tahu duluan nih sama Deng Ali sebelum aku kasih tahu. Oh, udah. Nggak apa-apa ya. Biar Nggak nanti apa-apa, Deng. Kita kasih teman-teman pemanasan dulu. Biar teman-teman semangat. semangat. Nah, tadi kan ada 5 jenis NFT, yang kelimanya ada DAO NFT. Nah, sebelum DAO NFT deh, DAO itu apa dulu, Deng? Kalau di dalam DAO ini terjemahannya sendiri buat kita. Decentralized Autonomous Organization. Jadi teman-teman inget nih ya, kita udah pernah kenal DEX, Decentralized Exchange. Kemudian ada DeFi, Decentralized Finance, yang bisa lending, borrowing, staking gitu ya. Betul. Terus, nah sekarang ini Decentralized Autonomous Organization. Apa tuh? Ada juga kemarin yang kita sering main-main aplikasi, buka aplikasi itu Decentralized Apps kan. Jadi udah 4 desentralisasi yang ada yang kita nikmati di dunia blockchain. Nah, DAO ini kalau teman-teman melihat ini kalau salah tadi ada Martin ya, ada Bang Martin, terus ada teman-teman dari Indonesia Social Miner. Ya itu tanya tuh ke teman-teman social miner, DAO itu secara prinsip yang mudah tuh apa? Ya, kalau teknisnya ke mereka. Karena mereka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bisa dapat uang dolar atau kriptonya karena mereka menjalankan konsep DAO. Jadi karena autonomous organization, jadi nggak banyak orang yang mengatur seperti layaknya di decentralized finance. Kan sentralisasinya hilang ya, jadi desentralisasi. Kita mau minjem uang nggak ke bank lagi, karena bank itu sentralisasi. Kita minjem uang bisa ke peer-to-peer, bisa melalui Binance lending borrowing.
atau aplikasi lain lah, silakan. Nggak perlu ada lagi yang ngawasin, nggak perlu ada lagi yang nagih-nagih. Jadi nggak ada debt collector di decentralized finance. Semua pihak ketiga hilang. Nah, begitu juga di autonomous, di DAO. Project-project blockchain yang ada di luar negeri, ya ada 13 ribuan lebih kripto yang lahir di datanya di coinmarketcap.com. 13.000 ini pengen masuk nih ke Indonesia. Nah, biasanya project blockchain yang bagus menggunakan konsep DAO. Supaya apa? Oke. Supaya mereka memberi insentif atau hadiah atau reward kepada komunitas dengan konsep decentralized autonomous organization. Kalau di social miner, teman-teman social miner tuh nge-tweet gitu ya, nanti apa materinya udah dikasih dulu, teman-teman silakan nge-tweet materinya ini atau retweet doang atau bahkan bikin meme, bikin GIF, bahkan bikin video, itu semuanya dapat insentif dari project blockchain-nya. Kalau nggak salah sekarang yang lagi Oke. aktif itu teman-teman ada Avalanche ya, Avax. Silakan bertanya ke teman-teman Indonesia Social Miner ya. Tulis aja tuh di grup siapa yang udah pada main di Indonesia Social Miner ya. Menarik Itu. nih. Kayaknya nanti bakal kita bikin satu sesi khusus deh bahas tentang Nah, apa sih sebenarnya DAO DAO itu dan kenapa orang kenapa ini bakal jadi hype nanti ya. cakep tuh. Lanjut Dang, yang ketiga. Ini metaverse. Nah, metaverse kan mulai ada gaungnya nih di berita-berita sejak Facebook ngumumin berubah jadi Meta. Metaverse sendiri di 2022 ini akan masuk ke step yang bagaimana ya Dang kira-kira? Oke. Metaverse yang heboh nanti ini itu semuanya akan terkait ke hardware-nya. Ya, jadi Hardware-nya. penjualannya akan naik. Oculus, Quest, terus macam-macam yang headsetnya VR itu akan rame. Nah, tapi ingat juga hati-hati sama mata kita ya, karena lama-lama di dunia VR itu mengerikan. Nah, kemarin ada 7 hal yang membahayakan kalau kita masuk ke metaverse. Tapi it's okay. Di sana itu tempatnya nyari uang. Jadi kalau udah nonton Ready Player One pasti tahu metaverse kayak gitu, atau nonton yang Free Guy, film Free Guy akan tahu metaverse tuh segitunya. Makin gampang orang nyari uang, so makin banyak orang masuk ke metaverse. Di 2022 metaverse yang baru, ya mungkin teman-teman baru baru mainnya Roblox atau Ya, Moblox ya, atau apalagi itu kemarin. Roblox kemarin. Anak-anak Roblox. lagi rame main Roblox. Terus apalagi ya si main Minecraft ya. Itu Minecraft betul. juga ya rame. Jadi bukan satu-satunya tuh si Facebook. Tapi saya malah ngajakin teman-teman semuanya ikutan jadi prajurit di Star Atlas. Itu juga seru. Mudah-mudahan malah kita punya kapal bersama-sama yang nanti teman-teman bisa ikutan perang bintang gitu ya. Di LinkedIn kemarin saya tulis dari Star Trek zaman-zaman saya jadul, terus belajar Star Wars, kemudian sekarang Star Atlas. Ya, supaya dunia metaverse-nya ini seru banget. Bener-bener play to earn menjadi bagian dari gaya hidup, play for living udah lagi jadi apa? Jadi nanti kalau kita di nikahan gitu, acara perkawinan biasanya kan suka Hmm. ditanya tuh, kerjanya di Ya. mana gitu ya. Sekarang pertanyaannya akan berubah menjadi mainnya di mana gitu. Jadi Menarik tuh, tapi play for nanti bisa living kita akan bahas jadi ya. Yang sesuatu jelas yang baru. kalau di blockchain yang terdesentral pasti peluang untuk bisa jadi penghasilan juga besar ya Deng untuk di metaverse ini Banget, ya. banget. Sayang kalau nggak ikutan jadi banyak uang di sini ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan dan rezeki dan sudah ready, kita bakal bikin grup sendiri kayaknya Deng buat Oh iya, coba iya, iya coba betul. ajak teman-teman mencoba metaverse bersama-sama. Iya dong, harus dong. Ya rantai kotak udah harus punya tuh. Siapa tahu nanti punya satu tempat, kita punya base camp gitu ya. Teman-teman bisa cobain apa treadmill yang segala arah, lalu Ya. pakai apa headsetnya, Oculusnya, dan mainlah di metaverse. Mudah-mudahan kita bakal rame. Berarti sementara untuk metaverse
bakal ada banyak improve besar-besaran untuk hardware-nya ya di 2022 ya, Dan. Karena mulai 2022 rame orang orang pengen. bakal beli banyak. Karena orang pengen ngasilin uang. Jadi sebenarnya karena ada uang besar, Ya. project-project metaverse itu ada juga ini nanti jualannya jualan properti digital ya. Kemarin saya ngobrol dengan teman-teman di properti, mereka apa kayak nyangka nggak nyangka, kaget nggak kaget gitu ya. Ya nyangka dan kaget lah, nggak nyangka dan kaget bahwa properti di dunia maya bisa segitu dijualnya. Mereka nggak tahu Nah, bahwa disangkanya properti dunia nyata nilai 200 juta, 600 juta, ada yang beli pasti kan, tapi di dunia metaverse mereka kaget ada orang beli rumah seharga 500 juta dolar, Mars House namanya, nggak bisa ditinggalin, tapi ada orang mau beli. keren ya. Itu nggak tahu mereka. Nanti dunia 3 dimensi, makanya belajar jadi smapper dulu, habis jadi smapper belajar jadi hologrammer, nanti bawa ke metaverse. Oke. Kayaknya kita bisa lama-lama bahas ini dulu, baru kasih clue-clue, insight-insight dulu buat teman-teman semua. Lanjut ke internet 3.0, Dang. Oh iya. 2022 Nah, kayak gimana tuh? jadi di internet 3.0 ini ada setidaknya 4 hal yang mau saya highlight. Yang Oke. pertama itu sosial media akan berubah. Twitter di Indonesia mungkin belum ada icon yang bisa ngirim-ngirim kripto, di luar negeri lagi dites. Jadi kalau teman-teman buka akun Twitter, di sebelah tombol send gitu ya, itu nanti akan ada icon mau kirim kripto apa. Ya, jadi dunia sosial media berpindah. Ya, teman-teman mungkin udah biasa dengar browser yang namanya Brave kan. Terus Brave. ada Ya. CryptoTab, terus ada itu nanti browser-browser itu tuh bikin kita berpikir kalau kita sekarang pakai Chrome, Google Chrome misalnya atau pakai Safari-nya terus nggak dapat uang kan, besok pindah aja ke kripto yang kalau kita search sesuatu aja dapat uang. Ya, itu shifting dari Oh. internet yang biasa kita kerjain hari ini menjadi internet 3.0. Sosial media pindah ke kripto. Sekarang udah ada yang namanya status. Jadi orang biasa ke Telegram, ke Discord, ke Slack, dia akan pindah-pindah sama-sama ke status. Status Status tuh itu apa, Dang? Aplikasi status ya? itu ya di apps, aplikasi seperti layaknya Telegram, gabungan Telegram sama Discord, tapi serunya mereka punya kripto di dalamnya. Jadi bisa pindah-pindah kripto dari dompet ke dompet. Oke, seru itu Terus kayaknya. ada cloud computing, ini juga bakal rame. Jadi biasanya kita kan kalau di decentralized finance kan uang yang dipindah-pindahin ya. Kalau ini nanti Hmm. hard disk. Jadi hard disk kita ada yang nganggur, kita sewain ke orang. Ya, kalau udah hard disk Oh, kita nganggur, itu ada Store J nama nama tokennya, Store J dan Sia Coin yang rame. Kalau Store J udah ketinggian, Anda belinya Sia Coin aja. Bukan saran investasi ya, sekali lagi. Sia Terasi Coin. Waduh, Mbasari. catat. Udah aku catat tuh, Dang. Sia Aduh, Coin, Sia Terasi Coin. Mbasari. Tetap riset sendiri, eh, bukan saran investasi. Oke, Dang. Lanjut ke yang Terus, kuantum. jadi Setelah sosial tadi, internet 3.0 masih ada lagi, Dang. tadi apa? Storage, streaming. Ini streaming Streaming. juga heboh ya. Tempat nulis-nulis saya biasa pakai pakai apa? Tempat nulis itu berarti blog kayak blognya gitu ya. Blog juga pindah dari blog yang nggak ada kriptonya ke blog yang ada kriptonya. Ada Steemit, ada banyak ya, saya lupa lupa nih sering nulis di mana. Ada Cash, bukan Cash apa? Send. Steemit, Send itu juga tempat-tempat nulis yang dapat kripto. Nanti yang terakhir ada streaming. Ya, kalau biasa jadi YouTuber atau nonton film di YouTube nggak dapat uang, di dunia kripto di internet 3.0 nonton streaming aja kita dapat uang. Itu Berarti peluang untuk dapat kripto jadi lebih terbuka lebar ya di internet 3.0 ini, sangat Dang. ya, banget banget, gampang banget. Pokoknya nge-tweet dapat uang, posting foto dapat uang, terus nonton video dapat uang. Itu semua ntar di internet 3.0 karena ada blockchain di dalamnya. Bakal seru. Terakhir, Dang, untuk Ya, sebelum kita masuk sesi 2022 tanya jawab nih. Untuk yang kuantum, kuantum ada insight apa nih di 2022? di 2022 kalau teman-teman mulai sadar
bahwa sekali lagi dunia komputer kuantum udah hari ini ya, bukan masa depan. Jadi sebenarnya era kuantum tuh hari ini. Orang masih hari ini masih bingung sama blockchain gitu ya, padahal era blockchain tuh udah 10 tahun yang lalu. Makanya jangan ketinggalan belajar tentang kuantum. Kuantum itu apa? Kuantum itu secara prinsip kalau hari ini heboh sama Bitcoin, uang dari bit itu kalau teman-teman lulusan komputer tuh paham baru binary digit. Ada konfigurasi 10 di setiap sistem komputasinya. Kalau di kuantum 10 ini hilang. Ya, makanya Bitcoin bisa jadi menjadi Q-Bitcoin. Tapi ingat ya, Q-Bitcoin itu bukan nama kripto ya. Jadi Bukan mengubah bukan token dari bukan token qubit ya. Bukan token bukan kuan, qubit. bukan token kuan. Ada kuan Bukan. kan itu tokennya. Ada kuan, ada qubit, ada banyak ya. Jadi dunia kuantum ini dunia yang mengubah kriptografi bit menjadi kriptografi qubit. Jadi akan banyak sekali perpindahan. Itulah kenapa hari ini chain-chain yang ada, protokol-protokol yang ada itu membuat bridge. Ya, pada bikin jembatan nih, jembatan dari Ethereum bisa masuk ke One, dari One bisa masuk ke Solana, dari Solana bisa masuk ke Hyperledger. Itu semua membuat bridge, jembatan. Begitu juga nanti semua koin-koin yang ada di Bit, kriptografi Bit akan pindah ke kriptografi Qubit. Makanya bisnis jalan tol blockchain nanti ke Qubit itu heboh. Ya, bagaimana kalau saya udah punya Bitcoin nih 8 misalnya. Bagaimana kalau saya jadi hilang Bitcoinnya menjadi Qubit? Nanti ada jembatannya. Ya, itu 2022 efeknya akan mulai kelihatan walaupun 2025 baru kayaknya kita semua migrasi. Karena sekarang ini negara-negara China, Iran, Amerika, Australia sudah mulai pada mengembangkan kecepatan qubitnya. Dunia kuantum akan lebih sulit di 2022. Oke, berarti nanti ada satu fase yang ramai lagi mulai ada bahas-bahas untuk bridging ya, perkembangan Ya, arah blockchain ke level selanjutnya. Wah, luar betul. biasa nih 5 insight yang kita dapat program project yang bakal hype di 2022 berarti ada NFT, ada DAO, kemudian ada metaverse, terus yang keempat ada internet 3.0 dan yang terakhir ada quantum. Kayaknya ini Ya, yang insight yang Dayang Ali kasih ini semoga kita bisa ketemu hadirkan narasumber yang kompeten ya Dayang buat bicarain amin. per tiap materi ini supaya Harus teman-teman kita cari yang orangnya. dapat teman-teman yang dapat insight di sini harapannya nanti bisa dig down lebih dalam lagi kenapa project ini bakal hype di 2022. Baik Dayang Ali, alhamdulillah ini udah 30 menit insight yang Dayang Ali sampaikan tentang 5 project yang bakal di arah tren blockchain dan cryptocurrency di 2022. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya sampaikan dulu rules-nya untuk tanya jawab ya, teman-teman. Jadi rules-nya nanti silakan teman-teman buka mikrofon untuk menawarkan diri untuk bertanya. Nanti saya akan pilih satu orang. Setelah itu silakan ajukan pertanyaan dan langsung dijawab nih sama Deng Ali. Setelah dijawab selesai, baru kemudian kita lanjut ke penanya kedua dan seterusnya. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau sampaikan satu pengumuman tentang giveaway pada malam hari ini. Jadi untuk giveaway pada malam hari ini, teman-teman nanti akan kita kasih tas untuk teman-teman untuk bisa screenshot sebanyak mungkin. Kemudian nanti kita akan minta teman-teman untuk update di Instagram dan di Twitter. Untuk detail tasnya akan saya share di saat sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman bisa sambil baca, kemudian bisa mulai jalankan tas-tasnya. Seperti sebelumnya untuk AMA malam hari ini nanti kita akan undi 3 orang pemenang dengan masing-masing akan dapat 100.000 koin Shiba Inu. Oke, teman-teman, itu dulu pengumumannya. Kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk Tanya dong. penanya pertama siapa nih? Ivan Konanda. Silakan, Bro. Iya.
Ya, saya mau tanya tentang metaverse sih. Kan metaverse ini baru hype belakangan ya. Tapi koin-koin tentang metaverse itu misalnya Mana, Sen, itu kan booming setelah Facebook mengumumkan tentang Meta. Nah, saya mau tanya kira-kira ada bedanya nggak? Karena kalau Mana atau decentralized lain itu kan terdesentralisasi. Apa memang nanti Facebook itu kemungkinan lebih centralized? Jadi orang bayarnya ke Facebook bukan punya tanah sendiri. Kira-kira apa ada bedanya atau ada peluang nggak kira-kira Facebook menggait salah satu atau biasanya Facebook sih buat sendiri ya karena modalnya gede ya, tapi nggak tahu apa ada kayak info-info seperti itu, apakah memang masih prospek karena kan kalau Facebook buat sendiri kemungkinan hype-nya koin-koin metaverse ini ya cuma terpicu sama beritanya Facebook. Gimana kalau menurut Bapak Ali tadi, gimana kira-kira insight tentang hal ini? Thank you. Oke, Silakan Dayang Ali. Mas Ivan. Jadi ekosistem metaverse itu berterima kasih kepada Facebook karena mereka memang gede sekali kan penggunanya di seluruh dunia. Gara-gara Facebook pindah nama jadi Meta, semua orang jadi sadar apa itu metaverse. Jadi tahu apa itu metaverse. Bahkan orang-orang yang sadar tentang metaverse malah nemunya kalau nyari ke Google gitu ya, nemunya tuh Decentraland, terus Star Atlas bahkan, terus jadi ada koin-koin bagus yang silakan bakal heboh di metaverse depan. Eh, Star Atlas di Atlas, mana Decentralandnya mana, Sennya Sandbox, terus ada 5 tuh koin-koin metaverse nanti saya ingetin. Di ini ya, di minggu depan ya. Di bulan depan tuh kita akan Di ketemu. bulan depan. Ya, ada 21-an sharing kripto yang mau saya 24 ada sharing. Mudah-mudahan 19-nya bisa menguntungkan teman-teman ya. Jadi karena Decentraland itu sudah memberitahu bahwa metaverse itu yang hebat kayak begini, Facebook biasanya mendesain sesuatu yang lebih unik, Pak. Ya, walaupun metaverse yang hari ini direpresentasikan oleh teman-teman di ekosistem metaverse dunia ini itu kayak Decentraland kan beli tanah gitu ya. Kalau yang di Star Atlas kita jadi akun avatar di masuk kapal. Di Axie Infinity nanti mereka bukan aksi deh, sorry ya. Akan ada satu game yang naik ke metaverse. Dari game biasa jadi naik ke metaverse, itu juga bakal heboh, akan menghebohkan di 2022. Saya nggak boleh bilang apa, tapi udah diceritain. Oke, jadi metaverse yang ada hari ini seperti layaknya tadi orang-orang udah punya avatar lalu datang ke acara-acara, konser-konser, lalu ikutan beli lelang barang-barang, atau yang kita punya NFT yang sekarang nyambung ke metaverse. Itu kita punya juga NFT Wali Songo yang sebentar lagi tahun 2022 up to 2023 kita punya metaverse. Teman-teman bisa ngelihat Wali Songo yang lukisannya kemarin kita publish di NFT itu bisa bergerak-gerak, bahkan suara kudanya bisa kedengeran, bahkan nanti teman-teman bisa punya experience seru di metaverse-nya NFT Wali Songo. Doain aja ya lancar. Berarti ini Seru case-nya banget tetap ya, bisa konser, bisa centralized ya. kerja di metaverse ya berarti ya. Betul, bisa konser, bisa kerja, bisa belanja, jadi semuanya bisa buka booth, bisa jual beli gitu-gitu, Pak. Asik, seru, thank you. Sama-sama, Pak Ivan. Mungkin bisa ditambahin sedikit, Dayang, tentang Meta ini kan dari Facebook. Apakah apakah udah pasti sentral atau memang dia bakal bikin bentuknya desentral, Dayang, untuk Meta ini? Sebenarnya dulu kan Facebook mau ganti punya Libra ya, terus ganti nama jadi Diem, terus nanti akan heboh lagi. Sebenarnya mereka udah prepare ke sana, ke desentralisasi. Tapi sekali lagi ya Facebook akan membuat itu menjadi unik karena sekali lagi mereka udah punya basis massa yang kuat. Kita tunggu aja. Tapi bakal heboh kok Oh, di 2022 nanti mereka. mantap. Oke, lanjut ke penanya kedua. Tanya dong. Silakan Om Abah Janur. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Janur. Izin bertanya, ini memang guncangannya sudah sangat dahsyat. Saya ada di pinggiran
kampung ya, bukan di pusat kota gitu, tapi di satu kabupaten yang memang boleh bilang pinggiran gitu. Memang aura ini memang luar biasa, terutama dalam 3 pekan terakhir ini. Rasa-rasanya memang blockchain ini sudah mulai menjadi lapalan yang sangat ini ya, di masyarakat gitu. Namun ini yang menarik juga sebenarnya, saya punya beberapa grup di WhatsApp gitu ya, bukan di Telegram. Mereka juga sudah mulai posting yang kaitannya erat dengan blockchain, misalnya. Tapi dominasi yang muncul di situ tentang trading, tentang trading. Dan lagi di situ ada perdebatan sengit terkait dengan hal-hal yang ya saya rasa ini perlu kita luruskan. Nah, sebagai orang yang mendapat coaching dari Deng Ali di apa namanya di blockchain, kemudian ada di pinggiran kota ini, saat ini dihadapkan pada banyak persoalan, di mana di satu sisi kita juga tengah membangun komunitas sebanyak-banyaknya. Di sisi lain juga hebohnya ini membuat komunitas yang baru mulai akan melek ini juga sudah mulai terhipnotis dengan isu-isu yang tidak sedap. Kemudian apa yang harus kami lakukan dalam komitmen ini, dalam apa namanya konsistensi yang harus kami pegang sebagai bagian perjalanan di blockchain ini. Saya rasa itu pencerahan yang kami butuhkan, Deng Ali. Terima kasih. Silakan Deng Ali. Abah Janu, terima kasih. Tim-tim Garut semoga semangat terus. Sebenarnya intinya adalah sabar ya Abah Janu ya. Jadi biarin aja. Misalnya terkait kripto halal haram, nggak apa-apa, cuekin aja. Artinya yang penting teman-teman tuh punya knowledge supaya bisa milih ya. Karena sekali lagi selalu saya tekanin bahwa setiap manusia adalah blockchain dan setiap ide adalah kripto, itu juga akan booming nanti di 2022. Mungkin saja teman-teman setiap orang bisa punya 1 atau sampai 5 kripto. Apalagi kalau Indonesianya udah kebuka lebar gitu ya regulasi tentang kripto. Terus jadi biarin aja, sekali lagi teman-teman di kota mungkin ya nggak juga pintar-pintar juga. Jadi pinggir kota bukan berarti juga nggak bodoh-bodoh juga gitu ya. Yang penting ikutin ritmenya kita. Terus biar aja, kalau kemarin teman-teman masih heboh gara-gara fatwa MUI apa? Bukan, NU Jawa Timur ya. Bahasul Masail. Ya, baru kan MUI Indonesianya belum gitu istilahnya, nggak usah bingung. Sekali lagi juga kemarin saya tulis di postingan di Instagram, di LinkedIn saya bilang jangan khawatir, mungkin mereka baru ngelihat sisi sebelah mana lah, belum ngelihat secara utuh, belum tahu bahwa selain blockchain juga ada gitu ya. Terus di blockchain ada apa aja, bukan kripto doang, bukan trading doang gitu. Jadi ya terlalu dini lah untuk menilai bahwa kripto itu banyak haramnya. Sama kayak di internet ya. Di internet kalau sering nontonnya Bigo ya jadi haram kali gitu kan. Padahal di Bigo juga kan nggak juga cuma cewek-cewek yang buka-bukaan gitu. Terus kalau internet ada SEO-bet gitu ya, betting website judi, ya bukan berarti semua internet haram gitu ya. Kalau internetnya haram bisa gawat itu kiai-kiai yang punya YouTube menghasilkan uang gitu kan. Sekali lagi sabar, nggak apa-apa, kita di era edukasi. Saya selalu cerita ke teman-teman bahwa advokasi, literasi, dan inklusi itu harus kita jalanin. Masih panjang perjalanan kita telat 10 tahun, tapi karya-karya anak bangsanya udah mulai kelihatan satu persatu. Ya, 10 tahun, Deng. Ya kan, Bitcoin kan 2009 kan? Betul, 2019 sudah 10 tahun. Iya, kalau orang udah kenal Bitcoin dan mereka masuk ke dalamnya lagi lebih detail tentang, saya juga dulu gitu ya, jadi kenal Bitcoin, pas ngelihat dalam Bitcoin ada blockchain, pas ngelihat lagi dalam blockchain, selain blockchain ada lagi, ada Hashgraph, ada Holochain, ada DAG gitu, itu juga kaget juga. Tapi ya balik lagi, sabar ya, belajar terus, insya Allah kita nyampe kok. Sabar ya Abah Janu di teman-teman Garut. Oke, insya Allah belajar sampai. semangat. Terima kasih. Oke, tadi ada penanya kedua, siapa? Om Agustar. Agustar dulu kayaknya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Waalaikumsalam.
semuanya. Halo Mas Agus, sehat? Ya, sehat, alhamdulillah Pak Ali. Berkat doa Hmm. teman-teman juga Pak Ali. Satu, saya mau dari ini kan pembahasannya tadi kita paling 1 bulanan lagi kita kan udah mau masuk ke 2002 nih Pak. Terkait Facebook udah buka akses ke metaverse kayak itu. Nah, kita berada di grupnya edukasinya Rantai Kotak. Kira-kira untuk apakah Rantai Kotak punya visi misi sendiri dan roadmap-nya gitu untuk menyambut itu dan menghadapi tantangan itu. Itu satu. Yang kedua, eh, dari grup NFT ini kan banyak juga teman-teman yang masih belum paham nih Pak itu terkait NFT, kemudian lagi yang terkait DeFi yang seperti tadi yang disebutin sama DAO kayak itu kan. Nah, kira-kira yang seperti yang dibilang di awal komunitas kita udah sekarang Rantai Kotak udah masuk di angka 400-an tapi yang aktif 100 gitu kan. Eh, Kira-kira buat antisipasi hal itu apa yang disiapin dari teman-teman Rantai Kotak kayak itu biar pergerakan Rantai Kotak dan terutama teman-teman juga yang ada di Bina juga bisa menghadapi tantangan ke depan terutama di 2002 nanti Pak. Itu aja Pak Ali, terima kasih Pak Ali. Agus, jangan lupa PR-nya ya, saya nungguin. Ntar coaching selanjutnya ya. Oke. Siap Pak. Siap. Tentang Rantai Kotak, harusnya nanti yang ngejawab ini CEO-nya Rantai Kotak, tapi izinin saya sedikit menambahkan. Nanti beliau mungkin lebih detailnya. Rantai Kotak ini sudah punya podcast, terus dari sisi podcast baru suara minggu depan atau bulan depan, bahkan kita udah mulai masuk ke visual. Nanti teman-teman bisa ngelihat Bang Ronald yang suka ngomong sambil santai gitu ya, itu kelihatan wajahnya. Bang Hadi juga kelihatan wajahnya. Terus kita akan membahas lebih detail lagi ya, satu persatu. Kita bahas NFT nanti lebih detail, kita bahas DeFi, Decentralized Exchange, bahkan ICO, STO, itu semuanya udah ada silabusnya. Kita sudah bangun di Rantai Kotak, insya Allah jadi edukasi yang lebih cukup lengkap dari teman-teman yang lain. Tapi jangan berarti hanya belajar di Rantai Kotak aja ya, di komunitas lain juga banyak ilmu-ilmu yang lebih luar biasa. Kami berharap yang Rantai Kotak jalan ini itu sumbangsi kecil, tapi juga bersinergi dengan teman-teman dan komunitas yang lain. Nah, kalau tentang pelajarannya, insya Allah Rantai Kotak juga akan bersinergi dengan Bina. Kalau di Bina kan hanya mencetak mentor-mentor ya. Jadi mentor-mentor yang di Bina itu boleh ngajar. Teman-teman di Rantai Kotak juga banyak mentor-mentor Bina juga di dalamnya. Jadi silakan mengajar. Bina itu hanya ngerjain edukasi buat para mentor. Kalau teman-teman mau belajar, bahkan mungkin kita bisa belajar di Rantai Kotak. Mungkin Rantai Kotak akan bikin acara seminar, training workshop juga terkait dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Insya Allah. Gitu Pak Agus. Mungkin Bang Faisal mau nambahin tuh. Oke, tadi pertanyaannya untuk roadmap. Untuk roadmap yang jelas untuk 2022 sudah kita prepare. Saya kasih bocoran sedikit. Rantai Kotak malah sudah bikin plan untuk bikin bootcamp. Mudah-mudahan dari bootcamp tersebut kita bisa kopdar nanti buat ketemu, bisa saling sharing langsung ya, nggak cuman by online. Kemudian untuk roadmap edukasi, kita punya beberapa media di sosial media, ada Spotify, kemudian ada di IG, kemudian nanti akan live di YouTube juga, akan tayang di YouTube juga, visual. Jadi nanti tiga area tempat kita untuk sosialisasi dan edukasi ke teman-teman, kita akan punya segmen sendiri-sendiri tuh. Nah, nanti saya nggak kasih tahu sekarang dulu, nanti teman-teman bisa lihat di Spotify untuk fokus apa, nanti di IG bagaimana, nah di visual di YouTube nanti juga bakal beda tuh. Insya Allah kita bakal tambahkan tokoh-tokoh yang kompeten di bidangnya untuk bicara tentang blockchain dan kripto di Indonesia. Doakan ya teman-teman.
Oke, itu respon dari saya Mas Agus. Siap, terima kasih Pak Ali sama Bang Faisal. Semangat Mungkin terus ada ya yang support rantai kotak ya Mas Agus. siap, insya Allah, itu, insya Allah. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih, mumpung ada Dayang Ali yang bisa merespon. Febi Utomo ya, silakan. Iya, betul. Selamat malam, Dayang Ali. Salam bro. Monggo. Iya, salam kenal untuk teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya, Dayang Ali, untuk pertanyaan malam hari ini. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, untuk tren blockchain ini sendiri, ketika kita masuk ke decentralized finance kayak gitu kan, bisa nggak kita ada nggak indikator untuk menentukan itu merupakan skema Ponzi atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan NFT. Kalau NFT itu ke depannya, apakah NFT itu bisa kita hitung gitu ya? Apakah maksudnya ke depannya itu apakah NFT itu bisa kita perhitungkan sebagai aset? Karena kalau beberapa pertanyaan dari teman-teman, untuk aset ke depan itu NFT itu apakah nilai value-nya itu hanya imajiner-kah atau memang bisa dikurasikan seperti itu, kayak karya seni yang lain seperti itu. Terus yang terakhir, untuk digitalisasi, maksudnya digitalisasi perangkat hukum di Indonesia, kira-kira ke depannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Dayang Ali, 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk DeFi sendiri, bagaimana cara mengetahui supaya itu bukan skema Ponzi, Dayang? Oke, kalau secara sederhana, setiap project blockchain kan ada white paper-nya ya. Jadi istilahnya itu penjelasan tentang project mereka. Banyak orang berpikir bahwa bikin kripto itu sesuatu yang harus, ya kalau masuk ke dunia blockchain salah satunya iya, tapi nggak wajib ya. Yang penting itu sebenarnya adalah big data-nya. Big data juga kan menjadi sebuah aset yang tak bernilai ya, intangible asset, karena coba kita bayangin misalnya kayak si Gojek. Garuda Indonesia itu punya pesawat. Gojek itu punya motor nggak? Enggak. Ya, motornya dimiliki oleh partnernya. Ya, taksi Uber itu nggak punya yang namanya taksinya, tapi mobil itu dimiliki oleh partnernya. Jadi, apa yang dimiliki oleh Gojek dan Uber misalnya di dunia, datanya. Bagaimana data itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Nah, kalau ngomongin DeFi, biasanya white paper-nya ada di coinmarketcap.com. Enak kok, di coinmarketcap.com itu ada banyak sekali informasi detail tentang white paper di project blockchain yang ada. Saya berharap teman-teman memang rajin-rajin tuh main-main ke coinmarketcap.com. Kalau itu yang pertama tuh. Yang kedua, nyari informasinya di komunitasnya. Jadi kalau misalnya setelah baca CMC, baca white paper di CMC, maksud saya nanti ngelihat tuh ada nggak dia akun-akun sosial medianya. Kalau ada, gabung ya, gabung ke Telegramnya, gabung ke Discordnya misalnya. Lalu cek ada Indonesia nggak? Kalau ada komunitas Indonesia itu lebih bagus lagi. Diskusi di sana akan ada, makanya terbukalah profesi arranger dan promotor ya. Di Indonesia itu ada 2 profesi ini yang kalau teman-teman jago bahasa Inggris, jago bahasa Belanda, jago bahasa Spanyol, itu bisa menjadi ambasador atau perwakilan duta mereka di Indonesia, di project-projectnya diperkenalkan dengan bahasa Indonesia. Jadi white paper, komunitas, yang terakhir lihat traffic ya. Jangan sampai kayak tren kemarin tuh token Squid. Ya, gara-gara orang hype sama Squid Game, Anda ketipu gara-gara tren. Kebiasaan sih kalau saya tidak menyarankan token-token tren, kecuali token-token yang fan-base ya, kayak Lazio. Terus kemarin sebelumnya ada fan-base token yang ada di Binance terkait dengan sepak bola. Nanti toko kripto juga akan kayak gitu tuh. Ya, sepak bola di Indonesia, klub-klubnya akan jadi kripto juga. Bisa jadi. Terus kalau yang tadi DeFi, NFT cara mengkurasinya gimana? Ya, non fungible token. Non fungible token itu sama kayak lukisan-lukisan Pak, lukisan yang Van Gogh, terus lukisan itu musik juga gitu, sudah punya hak kekayaan intelektualnya. Nah, hak kekayaan intelektual itulah yang mengikat nilainya.
Jadi kalau Bapak beli NFT, dibeli saja menjadi koleksi saja kolektornya, tapi kemudian sekarang tuh bisa NFT-nya bisa di staking-kan. Itu juga udah mulai heboh, lagi rame juga nanti 2022 staking NFT bakal seru. Yang selain royaltinya tentunya. Iya sayang. Iya sayang. Ada ayah-ayahan. Terus tadi regulasi ya. Regulasi di Regulasi. Indonesia. Oke. Makanya kita sebenarnya rada sedih nih sama pemerintah Indonesia. Kok yang dikebut adalah tradingnya ya. Jadi exchange-nya dibuka, terus kriptonya dibuka. Harusnya kan masyarakat tuh diedukasi dulu bahwa ternyata trading tuh bukan segalanya. Ada mining ya. Kita pengen misalnya kalau Kementerian Pendidikan lagi nge-tweet, terus masyarakat Indonesia yang nge-retweet dapat poin. Atau Kementerian Pariwisata baru share tentang 5 lokasi wisata di Jawa Timur, terus penduduk Jawa Timur juga nge-retweet misalnya, itu dapat poin. Kita tuh pengennya itu tuh. Jadi bisa cerita tentang mining dulu, staking dulu gitu. Tapi toko udah tradingnya aja langsung dibuka. 13 exchange dibuka, 229 kripto dibuka. Pemerintah juga udah mulai ada IDM, udah kasih endorse gitu bahkan ya. Kemudian ada banyak proyek-proyek blockchain yang 2022 malah nggak malu-malu lagi nanti tampil. Kita di dunia edukasi khususnya kami gitu ya, saya pribadi khususnya deh, itu harusnya jangan mengulang gayanya kredit di Indonesia ya. Kita tuh dikasih kartu kredit tanpa diceritain, diajarin cara mengelola uang yang baik. Makanya pada pinjol, pada kredit macet gitu ya, karena nggak diajarin cara ngelola uang. Kita selalu bilang Oke. ada 3 ilmu penting nih yang nggak ada di sekolahan: ilmu uang, ilmu hutang, dan ilmu modal. Ini nggak ada di Oke. sekolahan. Oke. Nah, Itu nanti nanti kita, untuk makanya regulasinya buka. Bahkan sekarang di mendirikan perusahaan udah ada KBLI blockchain, itu juga pemerintah udah buka pintunya. Ya, mudah-mudahan nanti rantai kotak ini bisa jadi gerbong nih buat mengedukasi masyarakat supaya sadar bahwa trading bukan segalanya. Gitu kira-kira Wah, teman-teman. mantap, Deng. Insya Allah nanti kalau berhasil kita akan invite dari pihak yang berwenang seperti OJK mungkin untuk bicara tentang regulasi payung hukum kripto di Indonesia ya, Deng. Doakan, Deng. Betul, Halo, ditunggu rantai kotak isinya tuh. Silakan Om Asdar Muhdi kalau ada yang mau ditanyain. makasih. Jadi salam kenal dulu semua buat teman-teman di rantai kota. Salam kenal Bang Asdar. Salam kenal, Bang. Saya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wow. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan sama Daeng Ali, ya saya pikir Iya. Daeng Ali ini dari Makassar. Bapak ibu saya Bone, Dek. Oh, Agak gitu. Kareba gitu. Gini, soal ini kan sudah ada marketplace, misalnya Indodax, toko kripto dan seterusnya. Terus dalam tiap-tiap aset kripto itu punya wallet tersendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ini plus minusnya antara pakai wallet dan tidak pakai wallet. Misal kita invest whole Cardano umpama untuk persiapan 5 tahun ke depan. Yang mana kira-kira aman kita simpan di wallet atau biarin aja kita simpan di Indodex atau toko kripto? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hari ini aset kripto masih dianggap sebuah komoditas, dan rupanya di kementerian sudah mulai bergerak untuk membuat regulasi. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam hal ini, kira-kira bagaimana efek setelah regulasinya sudah jadi? Apakah tujuan awal daripada Bitcoin atau kripto ini akan tercapai, yaitu sistem yang terdesentralisasi, ataukah dengan setelah adanya regulasi maka akan kembali menjadi sentralistik yang akan didominasi lagi oleh pihak pemerintah, pihak perbankan dan seterusnya. Itu Keren, untuk keren. sementara. Makasih. Baik, Deng Ali, pertanyaannya ada 2. Yang satu, lebih aman mana kalau kita naruh di wallet CEX atau DEX, Central Exchange atau Decentral Exchange? Ya. Yang kedua, bagaimana keadaannya kalau regulasi udah diperbolehkan tuh?
Apakah Wow, bakal jadi sentral? Bocoran CDBC mungkin Deng bisa kasih bocoran dikit impact-nya. pertanyaannya bagus nih. Central bank digital currency ya Deng. Ya, CBDC, Central Bank Digital Currency. Oke, bagus pertanyaannya. Daeng, Asdar ya. Gini, kalau tentang wallet, non kustodial dan kustodial, idealnya sebenarnya wallet itu kita punyanya fisik. Ya, jadi kalau di dompet kita itu ada di exchange, itu bukan uang kita. Maksudnya uangnya masih di sana gitu ya, masih di dompet mereka, sama aja kayak bank gitu. Kalau bisa dompetnya tuh ada kita simpan di hard wallet ya. Itu ideal. Tapi kalau seandainya hanya dipakai buat muter-muter, artinya buat trading sebentar atau buat scalping, ya staking-stakingin aja itu sah-sah aja. Tapi kalau udah gede nilainya, better ada di hard wallet. Itu yang pertama. Terus kalau masalah kalau istilahnya kalau keamanan, mudah-mudahan 13 exchanger yang resmi terdaftar di Indonesia itu aman karena memang prosesnya ketat ya, dijaga ketat oleh OJK dan Bapepti tentang uang-uang masyarakat. Mereka harus punya setoran berapa, harus nyetor tiap hari, laporan tiap hari maksud saya. Berapa transaksi harian itu ada laporannya tiap hari. Jadi jangan khawatir 13 exchange itu dijaga dan diawasi oleh pemerintah. Terus yang kedua, regulasi. Nah, ini menarik nih. Saya kemarin rada bercanda juga sama Bang Faisal waktu kita ketemu offline. DeFi itu apa? Decentralized itu apa gitu ya. Jadi bagi seorang Bitcoin maksimalis itu semuanya tuh nggak ada DeFi itu istilahnya. Karena koin-koin kripto itu misalnya kalau DeFi kok negara-negara nggak semua negara buka, katanya DeFi gitu ya. Atau kenapa dibatasi jumlahnya, katanya DeFi gitu. Tapi kan ya balik lagi ada berbagai sudut pandang memaknai tentang DeFi sendiri. Yang pasti gini aja, kita punya uang lama dan uang baru. Uang lama kita itu sistemnya tertutup, uang baru kita ini sistemnya terbuka. Uang lama ini tidak bertambah, bertumbuh, berputar, berpindah, beredar dengan baik. Sementara uang baru ini sangat leluasa bergerak. Jadi bahkan saya suka kasih kisah gitu ya. Ada kisah uang 300.000, 100.000 ditaruh di bank, 100.000 taruh di e-money, 100.000 ditaruh di exchange misalnya. 100.000 yang ditaruh di bank pasti kurang karena ada biaya administrasi. Jadi pasti kurang. Itu yang pertama. 100.000 yang kita taruh di e-money pasti tetap karena nggak pernah dipakai, pasti nggak kurang-kurang gitu ya. Sementara 100.000 yang ada di exchange itu bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Jadi ada 3 kesempatan. Loh, yang tetap sama yang bisa ini kan beda. Nah, itulah kenapa kita jadi manusia yang punya harapan. Dengan uang baru, kita punya banyak harapan. Uangnya bisa naik, harganya bisa bertambah, bisa berubah dari Bitcoin ke Ethereum, Ethereumnya naik. Dari Ethereum ke Cardano adanya naik gitu ya. Jadi kita punya banyak harapan di uang baru. Uang lama adalah fiat, uang baru adalah kripto. Makanya kalau teman-teman memahami konsep blockchain itu bukan cuma sekedar tentang kriptonya atau uangnya saja, tapi ini sebuah gerakan yang luar biasa. Gerakan terbuka, transparan, terpercaya, yang banyak sekali musuhnya ya. Orang-orang yang hari ini ada di dunia sentralisasi itu memusuhi sekali desentralisasi. Dengan berbagai cara mereka akan nginjek, nyikut gitu ya, tapi ya contohnya Bitcoin ya udah 11 tahun masih berjaya saja. Jadi insya Allah uang baru punya banyak harapan buat kita. Kira-kira gitu ya. Mungkin bisa dikasih contoh dikit Deng. Kalau yang sudah iya. pakai sentral itu A1. A1 kan di China sudah pakai. Kalau di yang pakai desentral itu El Salvador yang udah pakai Bitcoin. Ya, El Salvador sudah resmi membuat Bitcoin menjadi legal tender, artinya menjadi alat pembayaran. Bahkan pemerintahnya sudah laba dari pergerakan pertumbuhan Bitcoin sampai bangun sekolah, bangun rumah sakit gitu ya. Bahkan pemerintahnya sendiri sudah menambang Bitcoin menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Mereka udah valid. Nah, Indonesia ngekor apa enggak? Ya nantilah pelan-pelan ya. Indonesia masih ada di cengkraman sentralisasi. Pelan-pelan masyarakatnya tumbuh, pelan-pelan ekosistemnya kebuka. Undang-undang juga akan menyesuaikan ya, mudah-mudahan
kita bisa, ya walaupun ini masih jangka panjang ya, bukan berarti kemudian saya mengajak Anda kemudian tidak mempercayai pemerintah, enggak ya. Nanti lama-lama decentralized finance bisa jadi decentralized government misalnya gitu ya. Jadi makanya Amin. belajar DAO nih, saya berharap teman-teman belajar DAO supaya memahami kalau nanti kita main di decentralized government DEGO ya. Itu kira-kira brother. Jadi sekarang Juga kalau pertanyaannya bakal ke sentral atau desentral masih belum tahu ya Daeng ya. ya, balik lagi, pemerintah kita lagi belajar, kasih waktu mereka gitu ya, mudah-mudahan ekosistemnya tumbuh. CBDC ini juga bagus ya, nanti rupiah digital. Sekarang ini pemerintah, bank-bank sudah mulai berpindah dari bank biasa ke bank digital kan. Sudah ada 17-an bank digital yang dapat izin, beberapa di antaranya udah mulai operasional. Terus ini kenapa sih ada bank digital? Karena ya siapa tahu sebentar lagi ada undang-undang yang bilang bank boleh menjual kripto. Kalau sekarang kan dilarang ya, menjual kripto hanya untuk komoditi. Jadi siapa tahu beli Ethereum di bank BCA lebih murah misalnya kan, nggak tahu ya. Atau belinya harganya sama tapi dapat hadiah sepeda misalnya kan bisa jadi ya. Pokoknya Oke. bank digital Amin. terbuka, terus rupiah digital nanti akan jadi jembatan antara uang lama dengan uang baru. Mudah-mudahan Indonesia kita lebih cerdas. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua di rantai kotak karena sudah dikasih lebih awal, lebih siap Daeng untuk perubahan-perubahan itu ya. Ya, tabulu. Kita tahu lebih dulu ya. Amin. Oke, ada penanya selanjutnya nih. Kalau belum ada yang bertanya, saya sampaikan lagi itu di grup kita udah Bang Oh, Faisal, siapa tuh? boleh Siapa tuh? saya mau nanya. Silakan, Henry. Iya, Pak Ali, semangat pagi Pak. Sudah lama tidak Halo, bersua. iya lama tak dengar Mas Henry. Iya, aku kan tahu dari Pak Ali kan kemarin kan nyebut Metamask. Terus ada hologramnya. Nah, kita ini masih belum kebagian kelas khusus untuk ke sana loh, Pak. Oh iya, Jadi ditunggu, Pak. Jadi tunggu ke sana. Jadinya biar kita inline mempersiapkan ini kan sebentar lagi 2002, bentar lagi. Itu aja sih Pak Ali. Dia di teman-teman di Bina itu udah kehabisan jadwal saya sharing. Makanya saya minta mereka mulai sharing, mentor-mentor pada sharing ya. Ini lagi banyak jadwal di rantai kotak, ada juga jadwal di beberapa kementerian yang saya bantuin, komunitas dan korporasi juga. Jadi sepertinya teman-teman yang ada di Bina itu baru dapat jadwalnya Januari atau Februari. Jadi mohon bersabar, tapi setidaknya nanti saya mampir-mampir lagi deh untuk Metaverse, dari 360 ke Hologram baru ke Metaverse ya. Doain panjang umur, sehat-sehat Mas Henry. Amin. Mas Henry juga Siap. bantu teman-teman mentor untuk bikin acara-acara, nanti dibantu sama Bang Roni kayaknya. Jadwal-jadwal sharing dulu ya. Oke, siap. Makasih ingatannya Mas Henry. Terima kasih Oke. kembali. Rencananya kita hanya 1 jam sampai jam 8.30, tapi karena sudah lewat, kita terusin sampai jam 9 ya, Daeng Ali ya. Masih ada kurang lebih 13 menit lagi nih. Oke. Oke, ada yang mau bertanya selanjutnya? Siapa? Saya mau tanya Om Faisal. Silakan, Bro Tio. Daeng Ali, saya mau tanya dong. Monggo lanjut. Jadi kan banyak teman-teman tadi nih ada Om siapa tuh yang bilang kalau di rantai kotak belajarnya gimana. Nah, dengan berbagai sistemnya lah gitu. Teman-teman, ini nggak sih Daeng Ali kalau misalkan si Metaverse ini kemarin juga ada tanya yang saya bicara soal 360 kamera, terus ada yang tanya nih, saya belum bisa jawab nih. Apa sih kegunaannya si metaverse ini? Dia hanya untuk cari uang, cari cuan, atau di sana juga bisa benar-benar pindah kehidupan kita pindah. Karena kan mayoritas khususnya mahasiswa terus pelajar-pelajar sekarang tuh bosen belajar online-nya tapi di Zoom gitu, cuma tatap-tatapan muka. Di meta. Halo. Oke. Itu aja silakan, pertanyaannya. Gini. Jadi hal yang seru di Metaverse dan terkait dengan 360, kenapa sih saya minta teman-teman belajar 360 dulu gitu ya?
baru nanti banyakin foto-foto 360-nya, apalagi setor ke Google Maps gitu ya supaya teman-teman bisa dapat icon Street View Trusted Photographer, syukur-syukur bisa Trusted Verifier yang memverifikasi lokasi-lokasi di Google Maps. Dari situ nanti teman-teman belajar tentang 3 dimensi. Hari ini iPhone Pro itu sudah bisa LiDAR ya, LiDAR. LiDAR ini itu cikal bakal menuju 3 dimensi. Kalau teman-teman udah belajar 360, nanti masuk ke 3 dimensinya gampang, pakai software. Ya, dari 360 foto-foto itu dimasukin ke software, langsung jadi 3 dimensi. Nah, softwarenya mahal nih, tapi ya kalau jadi bisnis, ini bisa jadi satu peluang baru. Dari foto 360, nanti masuk 3 dimensi, baru jadi metaverse. Apa itu metaverse? Jadi misalnya gini, kita punya foto 360 dari Taman Suropati lah misalnya gitu ya. Taman Suropati kita punya 10-20 foto. Nanti foto ke 1-20 kita ambil yang nomor 5, misalnya foto taman. Taruh di metaverse nomor 5. Lalu datang lagi kita ke mall, misalnya mallnya Kelapa Gading misalnya ya. Di mall Kelapa Gading kita punya 20 foto, ambil foto ke 8. Jadi foto ke-5 sama foto ke-8 sudah ada di metaverse. Terus masuk lagi ke kereta misalnya Gambir. Di Gambir kita punya 40 foto, ambil foto ke-15. Jadi 5, 8, 15 ngumpul. Nah, nanti si foto 5, 8, 15 ini dijadiin satu, lalu jadi dunia meta. Itu bisa dijadiin cikal bakal untuk membangun 3 dimensi kita di dunia nyata, di dunia daya nanti. Jadi foto itu nanti dipotong, misalnya foto yang nomor 5 tadi dipotong supaya nggak kelihatan kayak si Taman Suropati banget. Foto ke-8 tadi dipotong supaya nggak kayak Mall Kelapa Gading banget. Foto ke-15 dipotong supaya nggak kayak Gambir banget. Nah, foto-foto potongan itu kemudian menjadi foto baru. Foto baru inilah yang nantinya akan menjadi metaverse kita. Foto-foto metaverse kita ini kita taruhlah di Decentraland kah, kita taruhlah di Facebook kah, kita taruh di ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal teman-teman tahu tentang dunia metaverse, bahkan menjual dunianya sendiri. Tadi saya bilang ya, setiap orang adalah blockchain, setiap ide adalah kripto. Bisa jadi Anda tuh bikin mall sendiri, bikin rumah sendiri, bikin taman sendiri yang masuknya tuh pakai uang kripto Anda gitu. Jadi dunia metaverse bakal panjang, makanya tadi saya bilang 2022 akan banyak kreasi-kreasi baru dunia metaverse. Itu Bro Tio. Jadi bukan cuma tentang bertatap muka saja seperti layaknya Zoom, tapi udah mulai tatap hologram ya, udah jadi hologram di dunia metaverse. Kira-kira gitu teman-teman. Kayaknya bakal jadi deh, Daeng. Ya bakal jadi ya, seru ya. Amin, jadi. Asik, Oke, asik ya, kita masih punya 8 menit lagi. Ada penanya terakhir mungkin ya, sebelum nanti kita closing ya. Boleh kalau ada yang mau bertanya? Sambil menunggu, saya mau ngumumin dulu, teman-teman bisa lihat di chat grup ya. Itu sudah ada tasnya. Kalau buat teman-teman yang mau ikut undian giveaway, nanti kita undi tanggal 10 November jam 7 malam ya. Seperti biasa, undian kalau di Rantai Kotak itu setiap jam 7 malam. Jadi nanti kalau mau kerjain tasnya, silakan tweet dan bikin Instagram story tentang AMA malam hari ini, kemudian mention Rantai Kotak di IG-nya, di Twitter-nya, dan tag 3 orang teman. Nah, untuk reportingnya silakan screenshot dan post di grup Rantai Kotak ini ya. Sejauh ini sih sudah ada 4 orang yang ngelakuin tasnya. Mudah-mudahan bakal rame karena hadiahnya lumayan, 100.000 NFT SIBA untuk 3 orang yang beruntung. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk AMA kita malam hari ini? Izin buka, bisa? Silakan Bro Om Asep Nur silakan. Habis itu baru Hot Dance Mamora. Iya, Pak Ali tadi kan bahas terkait yang musik, audio sama pemain bola nih, yang buat NFT. Nah, itu kan ada fisiknya lah, misalnya kayak kita punya audionya Benyamin Sueb gitu, atau bajunya pemain bola kayak Aji Santoso kayak gitu. Nah, kalau kita di NFT kan gitu, sedangkan kita nggak kayak Wali Songo. Kalau Wali Songo kan dibagi berapa tier dan multiple. Kalau single itu barang fisiknya bisa kita keep atau memang kita serahkan kalau untuk di NFT-nya sendiri?
Oke, tergantung si penjual NFT-nya ya. Pak Asep ya, apakah mereka memang menjual digital dan fisik misalnya? Ya, memang ada yang menjual digital fisik kayak misalnya sepatu yang kemarin Tikio jual tuh ya. Itu kan ada sepatu fisiknya gitu. Jadi sepatunya dilukis, lalu NFT-nya dijual di atas, digitalnya sepatunya dikirim. Itu juga bisa. Nah, kalau Wali Songo NFT kan lukisannya nggak dikirim ya, tapi teman-teman memiliki hak terhadap kepemilikan lukisannya. Jadi NFT ini bakal banyak banget kreativitasnya, bakal panjang sepanjang 2022 sampai 2025 ini bakal tetap aja jadi ajang kreativitas. Terus dan balik lagi ke penjualnya. Sebenarnya kalau lebih cerdas itu sebenarnya bahasnya tuh fokusnya di royaltinya. Jadi kenapa Wali Songo tuh dijual dengan cara tier 1, tier 2, tier 3, lalu tiap tier beda-beda harga itu karena kita mau fokus ke royalti supaya manfaatnya royalti ini diterima oleh tahfiz Quran 30 juz ya, menjadi dana abadi itu. Jadi strateginya bukan cuma sekedar jual dan beli, tapi ada jual serta royalti, dan royaltinya juga menjadi charity. Jadi ada banyak sekali kreativitas nanti di NFT Wali Songo khususnya. Itu Pak Asep. Oke. Kalau copyright-nya sendiri, kalau misalnya ada fisik sama digital, itu copyright-nya gimana nanti NFT-nya sendiri? Kalau misalnya saya nggak jual fisiknya gitu. Nah, justru copyright itulah yang kemudian diimplementasikan gitu ya ke dalam berapa jumlah yang Anda ingin resmikan ya. NFT Wali Songo itu kan lukisan itu kan tidak dijual ya, walaupun sudah pernah ada yang nawar 12 miliar gitu, 14 miliar, itu nggak dijual sama pemiliknya. Pemiliknya bilang, tapi dengan NFT saya ingin banyak orang memiliki kepemilikan terhadap lukisan 150 tahun ini gitu ya. Jadi kenapa dibikin jumlahnya 99 di tier 1, lalu 999 tier 2? Itu karena beliau ingin mendapatkan manfaat, orang-orang ingin mengenal lukisan Wali Songo ini dengan banyak cara. Itu. Terus kalau nanti jumlah ini kan harus unik ya. Saya bilang ada 3 hal yang penting di NFT. Unik karena dia jumlahnya terbatas kah, atau kepemilikannya itu penting, resmi, asik karena unik, menarik dan asik, kayak ada promo-promonya, ada tambahan-tambahannya, itu yang bikin NFT menjadi sesuatu yang heboh. Asiknya karena ada ceritanya. Jadi orang tuh bisa beli karya yang mahal dan terbatas karena ceritanya ya. Itu yang harus dibangun kalau teman-teman ingin membangun sebuah NFT, karya digital NFT. Gitu, Bang Asep. Oh, kalau validatornya sendiri gimana kalau untuk audio gitu, untuk suara gitu, untuk lagu Kalau misalnya? Nah, waktu Bang Asep misalnya masukin ke dalam platform NFT-nya, itu ada MOU, dalam tanda kutip MOU-nya, bahwa karya ini adalah karya Anda sendiri, bukan copyright gitu. Kalaupun kalau ada copyright-nya harus dijelasin. Kayak misalnya yang Mars House itu ya, Mars House itu sebenarnya mereka menjual rumah 3 dimensi, tapi juga ada lagu-lagu di setiap ruangan-ruangan. Nah, lagu-lagu ini tuh ada copyright-nya. Tapi si pemilik Mars House ini menjual, kenapa jadi $500.000? Karena dia bekerja sama dengan lagu-lagu ini. Jadi misalnya masuk ke dapur lagunya Celine Dion misalnya, masuk ke ruang tamu lagunya Guns N' Roses misalnya. Inilah kenapa NFT itu bakal heboh banget, karena dia ternyata bisa jadi pusatnya kolaborasi. Jadi kalau dia udah copyright, silahkan berdiskusi dulu dengan copyright-nya untuk kemudian berbagi royalti dari NFT yang terjual. Kira-kira gitu, Bang. Oke, berarti sarannya nggak dibuat single cell, jadi multiple cell gitu, dibuat per tier kalau untuk model kreativitas gitu untuk audio musik. Ada rumusnya tuh, Bang Nur Syam tuh bisa bantuin tuh. Jadi kalau Anda ingin mendapat uang 100.000, misalnya 1 juta rupiah, maka pecahkan menjadi berapa. Itu ada hitung-hitungan, nanti dibahas di lantai kotak gitu. Nanti di chatting aja dibahas, kita bahas. Siap. Gitu, Bang. Oke, dilanjut ya. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Pertanyaan terakhir dari Bro Hotden Simamora deh, terakhir ya. Oke. Terima kasih buat kesempatannya, Om. Sama-sama, Bro. Ini memperkaya, tadi kan ada kita bahas atau Om share kan di grup itu ada tren teknologi blockchain 2022, itu ada 5 kategori.
Yang pertama NFT, DAO, Metaverse, kemudian yang keempat Internet 3.0, kemudian yang terakhir Quantum. Yang pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah 5 kategori ini hanya artinya bersifat sementara di 2020 atau ada jangka panjangnya atau bersifat jangka panjang? Kalau kalau dia bersifat, menurut Om ya, kalau dia bersifat jangka panjang itu alasannya kenapa? Itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian yang poin kedua, saya masih ada pertanyaan di 5 kategori ini. Artinya di 5 kategori ini nilai kelebihan masing-masing atau kekurangan masing-masing dari 5 kategori ini apa ya Om? Artinya biar saya tahu juga dari 5 poin kategori ini apa kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih Om. Oke. Secara sederhana, kenapa saya bilang tren 2022 itu 5-5-nya jangka panjang, jadi bukan hanya di 2022, malah di 2022 ada yang cikal bakal lahir, benih-benihnya mulai kuat. Jadi benih yang 2021 kemarin udah dibangun, kayak Facebook dengan Metanya, itu akan tumbuh subur di 2022. Terus NFT juga akan menjadi jangka panjang. Kreativitas kita manusia itu akan kreatif banget ya, akan meledak-ledak dengan adanya NFT. Saya nggak tahu ntar teman-teman bisa beli mata palsu gitu ya. Itu kemarin diceritain di dunia NFT bahwa mata palsu kita bisa kita beli dalam tanda kutip, bisa kita pakai kacamatanya nanti yang bisa ngelihat hal-hal yang kayak si Facebook jual kacamata Ray-Ban misalnya gitu ya. Itu ada banyak hal di NFT masa depan yang seru. Terus jadi kalau tadi apakah hanya 2022? Enggak ya, DAO akan panjang umurnya, Internet 3.0 juga akan panjang umurnya karena memang kita akan berpindah bersama-sama ya. Sama kayak dulu kita pindah dari handphone yang nggak ada internetnya menjadi ada internetnya. Handphone yang hitam putih menjadi berwarna gitu ya. Itu kita akan dalam tanda kutip dipaksa ikutan teknologi supaya hidup kita lebih mudah. Itu. Terus kalau terkait pertanyaan yang kedua tadi, sorry apa tadi pertanyaan kedua ya? Pertanyaan keduanya tadi dari 5 proyek ini. Oh, dari 5. Ya. Oke. Bisa nggak Om jelaskan kelebihan kekurangannya apa? Ya, kelebihan dan kekurangan dari 5 itu. Kelebihan kekurangan dari 5 ini sebenarnya saya membaca banyak jurnal, juga banyak diskusi blog orang yang memvisualkan dunia 2022 ke 2025. Mereka ini kelebihannya adalah ini dunia ya akan benar-benar ajak tuh jadi gitu ya. Jadi bukan lagi masa depan tapi udah hari ini. Kekurangannya cuma nanti kriptonya tumbuh atau turun. Seberapa tumbuhnya? Misalnya gini, apakah Twitter akan punya saham dalam bentuk kripto? Kalau punya saham, apakah sahamnya yang di dunia nyata berpengaruh misalnya itu? Terus apakah kalau misalnya saya saranin Anda beli Sia Coin atau Store J tadi ya, apakah Store J dan Sia Coin ini akan kuat terus karena penggunanya mulai banyak yang beli cloud storage gitu. Itu juga terkait dengan big data yang akan terjadi di 2022. Tapi setidaknya tadi saya ceritain 5 ini dengan cabang-cabang yang tadi kita bahas itu punya potensi yang besar bertumbuh di 2022 sampai 2025. Kira-kira gitu, brother. Makasih Om, makasih. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah nih sudah di sesi ini kita udah jalankan rencananya 1 jam, tapi kita sudah overlap setengah jam. Nggak apa-apa ya Deng Ali ya. Kemudian sebelum saya tutup dan nanti ada closing statement dari Deng Ali, saya mau sampaikan beberapa pengumuman dulu. Yang pertama, untuk sesi AMA dengan Deng Ali kita akan bikin rutin insya Allah setiap malam Senin di minggu pertama setiap bulannya. Jadi nanti setiap malam Senin ya kita akan buat. Jadi insya Allah nanti di awal Desember minggu pertama malam Senin kita akan ngobrol lagi dengan Deng Ali, diskusi. Tapi nanti bocorannya adalah informasi kripto apa nih, kripto apa aja yang bakal hype di 2022. Itu pasti bakal rame banget, seru banget. Kita akan monitor sama-sama sepanjang tahun dan mudah-mudahan ada salah satu koin yang bisa bikin kita jadi milioner ya, Deng. Quintillionaire.
Quintilioner itu nolnya berapa? 18 nol kayaknya ya, Deng. 18 ya. 18. Oke, yang kedua, teman-teman di sini yang ikut AMA pada malam hari ini, kami dari Rantai Kotak mengajak teman-teman untuk follow terus, likes, komen tentang semua postingan yang ada di Instagram kami Rantai Kotak, kemudian di Twitter @rantaikotak. Kemudian nanti kita akan visual podcast juga di YouTube, insya Allah di minggu terakhir November dengan para pakar-pakar yang akan bakal meramaikan informasi-informasi, kemudian bakal ngasih update tentang perkembangan blockchain khususnya di Indonesia. Terus yang terakhir, alhamdulillah kita udah punya 11 episode podcast di Spotify. Jadi pastikan teman-teman yang join di grup ini, yang ikut AMA malam hari ini sudah mendengarkan semua tuh, karena Bro Hadi dan Bro Ronald sudah berusaha semaksimal mungkin menyampaikan ilmu tentang blockchain dan kripto dengan cara yang paling santai ya, sambil santai benar-benar, harapannya bisa diserap oleh teman-teman. Dan tidak lupa untuk masukan, kritik dan saran, teman-teman bisa chat langsung di grup ini supaya nanti kita bisa berinteraksi langsung. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar blockchain dan kripto, kita sangat terbuka, para admin siap untuk menjawab. Oke, sebelum saya tutup, Deng Ali mungkin bisa kasih sedikit closing statement, Deng Ali, silakan. Oke, karena materi kita adalah tren blockchain 2022, saya berharap teman belajar terus gitu ya. Tadi saya di depan udah cerita bahwa waktu kita membahas blockchain, sebenarnya teknologinya bukan cuma blockchain yang keren gitu ya. Ada holochain, ada DAG, ada hash. Itu semua bagian dari teknologi yang memudahkan manusia. Ingat sekali lagi, teknologi melahirkan inovasi, inovasi mencetak profesi baru. Kita berharap teman-teman di Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya yang di Rantai Kotak ini bisa tahu dunia blockchain lebih dulu daripada orang lain dan menjadi edukatornya ya, edukator Rantai Kotak, edukatornya token-token Indonesia. Kita dukung semua karya-karya anak bangsa supaya bisa bersanding dan bertanding dengan proyek-proyek blockchain asing. Ya, mudah-mudahan akan lahir proyek-proyek blockchain karya Indonesia yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ingat sekali lagi, saya selalu tekanin lagi, blockchain bukan cuma kripto, kripto bukan cuma trading, trading bukan cuma Bitcoin. Dan ingat, blockchain itu seperti diri kita dan ide-ide kita adalah kriptonya. Dari saya makasih banyak, itu dulu. Luar biasa, Deng Ali. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu yang berharga 1,5 jam untuk berbagi bersama kami di AMA malam hari ini, Deng. Insya Allah semoga kita semua insya Allah semoga jadi berkah untuk kita semua ilmunya dan bisa bantu teman-teman yang ada di sini untuk sama-sama menggaungkan blockchain, sama-sama belajar kripto supaya di saat ini diresmikan oleh pemerintah, insya Allah member Rantai Kotak semuanya udah siap. Oke, saya langsung tutup aja. Saya langsung tutup aja buat teman-teman yang masih mau online malam hari ini. Setelah kita closing nanti ada sesi ngobrol santai. Jadi mungkin teman-teman yang masih penasaran mau tanya jawab dengan teman-teman admin bisa langsung join lagi ya. Oke teman-teman, untuk AMA pada malam hari ini saya tutup. Semoga ilmunya berkah dan barokah. Sampai jumpa di AMA selanjutnya. Terima kasih ya semua atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih, Sambil santai.